Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Raja Tianzang dihajar habis-habisan oleh Raja Tianxun yang telah meminum pil biru transparan. Namun pada saat Raja Tianxun akan menghancurkan sisa hati emas Raja Tianzang, dengan kecepatan yang sangat cepat, Xiaoyan memblokir pedang Raja Tianxun. Dan tiba-tiba di belakang Xiaoyan muncul binatang legendaris, Zhen Wu. Pada saat ini, melihat dari arah beberapa Raja Roh, Xiaoyan berdiri di udara, memegang penguasa Barat Xuan dengan satu tangan. Tentu saja, yang mengejutkan mereka adalah sosok besar Zhen Wu di belakang Xiaoyan. Kepala naganya terletak di belakang Xiaoyan, seperti roh penjaga Xiaoyan, dan mata naganya memancarkan aura mendominasi yang tak ada habisnya. Sinar cahaya perlahan menghilang dari mata Xiaoyan. Jelas, tubuh Xiaoyan baru saja dipinjamkan ke Zhen Wu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kekuatan Dewa Pertarungan Xiaoyan mengalahkan beberapa Raja Roh dengan kekuatan abadi? Saat mereka melihat Zhen Wu, beberapa Raja Roh yang akan mengambil ramuan transparan biru membeku sesaat, dan pupil mata mereka tiba-tiba menyusut, termasuk Raja Tianxun. Bos, Zhen Wu ada di sini. Aku khawatir bahkan jika kita menelan pil biru transparan, kita tidak akan bisa menandinginya. Monster tua ini tidak dapat diduga. Mata Tianxun suram, dan saat ini napasnya menjadi lambat, karena dia telah meminum pil biru transparan. Untuk saat ini, kekuatannya sangat terbatas. Jelas, kemunculan Zhen Wu di luar dugaan beberapa Raja Roh. Keberadaan seperti ini hampir tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, apalagi menuruti perintah siapapun, kecuali teman lamanya. Saat ini, Xiaoyan memiliki kekuatan untuk menghancurkan Raja-Raja Roh ini dengan bantuan kekuatan Zhen Wu. Tianxun memusatkan perhatiannya pada Xiaoyan, dan kemudian matanya tertuju pada tubuh Zhen Wu. Meskipun dia tidak dapat merasakan kekuatan Zhen Wu, napas kehidupan yang agung mungkin tidak dapat mengguncang Zhen Wu, bahkan jika mereka mengerahkan seluruh kekuatannya. Mungkin Zhen Wu tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi jika Zhen Wu ingin melindungi Xiaoyan hari ini, mereka tidak dapat membunuh Xiaoyan dengan mudah. Ayo mundur, Raja Tianxun akhirnya melunak. Situasi saat ini sangat jelas, tetapi tidak apa-apa bagi Istana Surgawi. Kekuatan yang kuat bertindak sebagai penopang dan perisai tebal, dan tidak masalah dalam semalam untuk mengguncangnya. Tuanku, kamu beruntung kali ini. Tetapi selama kamu masih di alam sensi, Istana Surgawi akan memburumu. Kecuali kamu bersembunyi seperti kura-kura. Suara Raja Tianxun keluar perlahan. Dari nadanya, orang bisa merasakan keengganan yang ekstrim. Dia tidak menyangka bahwa Istana Surgawi ditekan kali ini. 10 Raja Roh teratas Istana Surgawi. Semua yang kalian lakukan hari ini, aku akan secara pribadi menginjak-injaknya di masa depan. Menghadapi ancaman Tianxun, Xiaoyan tidak takut, dan bahkan lebih dominan mengancam mereka. Situasi ini masuk akal, tapi jangan khawatir. Kamu akan dimusnahkan satu persatu oleh tuanku dalam waktu singkat. Kami akan membiarkanmu bebas untuk sementara waktu. Tianxun tertawa liar, tetapi Raja Lingran mengepalkan tinjunya erat-erat. Kali ini Istana Surgawi mereka benar-benar dikalahkan. Apa yang paling membuat Tianxun merasa tidak rela adalah dia gagal membunuh Raja Tianzang. Untuk alasan ini, dia tidak ragu untuk menelan pil biru transparan
dan efek samping yang ditimbulkannya akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun untuk pulih sepenuhnya. Yang mulia, apakah kita perlu membunuh mereka semua? Tepat ketika Tianxun tertawa terbahak-bahak, suara berat Zhenwu keluar perlahan, dan sebuah kalimat sederhana menghentikan tawa Tianxun dalam sekejap. Karena pada saat ini, mereka sudah merasakan kekuatan yang sangat tidak jelas dan kuat yang memancar dari tubuh Zhenwu, dan kekuatan ini membuat mereka semua ketakutan. Xiaoyan memegang penguasa berat Xuan, memandang Tianxun dan Raja Roh lainnya dengan dingin. Niat membunuh muncul di matanya. Jika dia bisa menyelesaikannya saat ini, dia akan dapat melarutkan semua ancaman istana surgawi. Xiaoyan, biarkan mereka pergi, sang ratu berkata melalui transmisi suara. Jika alam dewa kuno, dunia bawah, dan Zhenwu tidak muncul untuk membantunya dari pengejaran istana surgawi ini, Xiaoyan tidak akan dapat melarikan diri. Jika Zhenwu dapat memberikan kekuatan membunuh mereka, mengapa Xiaoyan membiarkan mereka pergi sekarang? Kenapa Ratu? Xiaoyan sedikit bingung dan bertanya balik. Mereka bukan ancaman nyata dari istana surgawi, tidak ada artinya membunuh mereka. Dan jika kamu membunuh mereka, itu akan mengintensifkan konflik sebelumnya. Kamu masih perlu waktu, tidak ada untungnya melakukannya. Begitu kamu membuat marah kekuatan di belakang mereka, itu adalah ancaman nyata. Dan bahkan seorang keabadian tidak akan berdaya pada saat itu. Sang ratu menjelaskan kepada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengerang ketika mendengar kata-kata itu, dan perlahan-lahan memindahkan telapak tangan yang memegang penguasa berat Xuan dan meletakkannya ke belakang punggungnya. Terima kasih senior Zhenwu, biarkan aku yang menginjak darah mereka sendiri. Aku ingin mereka mengerti, reinkarnasi ini bukanlah orang yang lemah. Tentu saja Xiaoyan tidak akan bodoh ketika dia menyadari bahwa dia menolak tawaran Zhenwu. Dia sengaja mengatakan sesuatu yang membuat beberapa Raja Roh berpikir bahwa Xiaoyan seperti orang bodoh. Mendengar kalimat itu keluar dari mulut Xiaoyan, mereka semua menunjukkan senyum sarkasme, seolah-olah mereka mengejek Xiaoyan karena bodoh. Kesempatan yang sangat baik seperti itu dilepaskan olehnya begitu saja. Benar-benar pintar. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Xiaoyan mengatakan ini dengan sengaja dan agar mereka menganggap Xiaoyan bodoh. Istana surgawi akan menunggu yang mulia kapan saja, tetapi keberuntunganmu mungkin tidak begitu baik lain kali, kecuali mereka selalu di sisimu. Tetapi kamu harus tahu bahwa ini jelas tidak mungkin. Tianxun terus berbicara, mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi dingin. Xiaoyan perlahan mengulurkan telapak tangannya ke penguasa berat di belakangnya, lalu berkata dengan dingin, "Sepertinya kamu tidak berencana untuk pergi, kan? Ada begitu banyak omong kosong sekarang." Xiaoyan mendengus dingin, lalu aura kuat Zhenwu memancar dari tubuhnya, dan mata Tianxun tenggelam ketika dia melihat ini, karena dia masih sangat takut pada Zhenwu. "Tuanku, ayo mundur!" teriak Raja Roh lainnya. Mata Tianxun penuh dengan niat membunuh, dan niat membunuhnya terhadap Xiaoyan sangat kuat saat ini. Jika Zhenwu tidak ada di belakangnya, Tianxun pasti akan menghancurkan tubuh Xiaoyan menjadi ribuan keping. Tapi mereka tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dalam pertempuran ini dan mundur ke bahtera satu demi satu. Setelah perintah diberikan, banyak hantu roh di istana surgawi juga semua mundur ke bahtera, dan bahtera surgawi menyebar ke segala arah. Ekspresi Raja Hanmo juga sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa istana surgawi mereka akan kalah dalam pertempuran ini. Begitu akan pergi, dia menoleh ke samping sisi bahtera dan terbang keluar mengambil kotak cermin yang menyegel Kui Jun, lalu pergi dengan bahtera surgawinya mengikuti beberapa Raja Roh dengan cara yang sangat memalukan. Setelah istana surgawi pergi,
Sorak-sorai memekakkan telinga meletus. Bagi mereka, ini sudah merupakan kemenangan. Xiaoyan akhirnya menghela napas lega. Krisis kali ini benar-benar terlalu berbahaya. Jika kekuatan di belakangnya tidak datang tepat waktu, Xiaoyan tidak bisa membayangkan situasi buruk apa yang akan terjadi hari ini. "Tuanku, mengapa Anda tidak memanggilku dari awal?" ucap Zhenwu. Xiaoyan tersenyum kecut ketika mendengar kata-kata itu. Alasan mengapa dia tidak memanggil Zhenwu adalah karena Xiaoyan benar-benar tidak berharap Zhenwu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Masalah pemanggilan Zhenwu bahkan merupakan saran ratu untuk Xiaoyan. Dalam situasi ini, aku awalnya berpikir bahwa senior pun tidak berdaya dan aku tidak ingin melibatkan senior, kata Xiaoyan dengan senyum masam. "Jadi begitu, tapi aku pikir mereka tidak akan melepaskanmu. Jika ada bahaya lagi, Yang Mulia harus memanggilku." Zhenwu menganggukkan kepala naga dan berkata perlahan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. "Kamu tidak harus bersikap sopan kepadaku, mengingat hubungan kita. Jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Aku belum menyelesaikan kunjunganku ke tempat lama. Jadi aku akan pergi," jawab Zhenwu dengan bebas. Xiaoyan selalu menganggap Zhenwu sebagai senior. Namun sepertinya Zhenwu tidak pernah peduli dengan level kekuatan Xiaoyan. Karena menurutnya, Xiaoyan harus tetap diperlakukan sebagai Yang Mulia. "Terima kasih senior Zhenwu." Xiaoyan mengepalkan kembali tinjunya. Semua orang di alam dewa kuno juga mengepalkan tangan mereka. "Kamu seharusnya memanggilku seperti dulu. Jangan senior dan senior." Zhenwu yang hendak pergi berhenti dan berkata, "Seperti dulu? Aku belum memulihkan ingatanku, jadi aku tidak tahu." Xiaoyan tertawa. "Xiaoba," kata Zhenwu. "Xiaoba?" Xiaoyan bingung saat mendengar ini. Oke. Kamu biasa memanggilku bajingan kecil. Gelar itu tidak penting." Zhenwu berkata tanpa daya. Dahi Xiaoyan berkerut setelah mendengar kata-kata itu. Nama panggilan ini sepertinya terlalu tidak sopan. "Lupakan saja bajingan kecil. Aku akan memanggilmu senior Zhenwu." Xiaoyan menggaruk kepalanya sambil tersenyum. "Lakukan apapun yang kamu mau, asal jangan lahir begitu saja." Zhenwu juga tersenyum, dan tubuh besar Zhenwu langsung menghilang saat lautan kehampaan berputar. Kekuatan macam apa yang bisa langsung melewati lautan ketiadaan? Xiaoyan tidak bisa menahan desahan saat dia melihat Zhenwu menghilang. Ini adalah satu-satunya di dunia sensi. Bahkan tuannya tidak bisa melakukannya. Sang ratu menjawab. "Aku sangat begitu iri." Xiaoyan menggaruk kepalanya sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, apakah kamu berhasil merebut tubuh tadi?" Ratu datang ke sisi Xiaoyan dan bertanya padanya. Sudut mulut Xiaoyan meringkuk dengan cara yang misterius. Tubuh mereka sangat istimewa. Seharusnya ada jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh mereka. Aku telah mengambil kesadaran jiwanya. Aku dapat mengendalikannya kapan saja selama aku mau. Tetapi hanya untuk berjaga-jaga, aku menggunakannya untuk mencuri informasi dari Istana Surgawi, jawab Xiaoyan. Dapat dikatakan bahwa Xiaoyan berhasil merebut tubuh, tetapi dia tidak sepenuhnya merebut tubuh itu. Kuijun masih mengendalikan tubuhnya, dan dia bahkan tidak akan melihat keadanya kelainan. Jika hal itu ditemukan, Xiaoyan pasti akan langsung menggantikannya. Namun sebelum itu, Xiaoyan berharap mendapat kabar tentang Istana Surgawi yang tidak dia ketahui melalui Kuijun. Sang ratu memandang Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata itu. Matanya yang indah sedikit menyipit. Tubuhnya yang halus membungkuk sedikit. Wajahnya terus mendekati Xiaoyan, dan aroma dari tubuhnya menyebar ke napas Xiaoyan. Menatap wajah tanpa cacat di depan, wewangian memasuki hidungnya dan detak jantung Xiaoyan semakin cepat. Benar saja, ini masih kamu.
Meskipun temperamenmu telah berubah sedikit setelah reinkarnasi, tetapi kebiasaan ini tidak berubah sama sekali. Ratu memandang Xiaoyan yang digoda olehnya dengan nakal dan tersenyum lembut. Xiaoyan mundur 2 langkah, segera menjaga jarak dari ratu dan terbatuk 2 kali. Istana surgawi tidak sederhana. Jika bisa mengetahui informasi dari dalam, itu akan lebih baik dibandingkan merebut tubuh Guizhun sepenuhnya. Xiaoyan langsung mengubah topik pembicaraan. Tentu saja aku setuju, suamiku. Mata ratu yang indah tertunduk ke teluk bulan sabit. Di tubuhnya ada yang mendominasi dan menawan, memberi orang perasaan kemurnian dan nafsu yang tidak bisa dihindari. Sebaiknya aku pergi melihat bagaimana situasi Raja Tianzang. Xiaoyan segera menoleh, hanya ingin melarikan diri dari cengkeraman ratu yang menggoda. Xiaoyan segera datang ke bahtera rumah hantu, dan Raja Tianzang pada dasarnya telah pulih selama periode ini. Terima kasih Raja Tianzang atas bantuan Anda. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan berat. Matanya penuh rasa terima kasih. Raja Tianzang hampir mati karena ini, dan semuanya dimulai karena dia. Sama-sama, Niji ada di sini, dan aku secara alami akan melindunginya dengan sekuat tenaga. Raja Tianzang berkata perlahan. Sekarang Xiao Yueli berdiri di samping Raja Tianzang. Matanya merah dan jelas. Kali ini Xiao Yueli juga ketakutan. Benarnya, kali ini aku yang mengatur agar Xiao Yueli datang mencarimu, dan wajar saja dia membantu ayahnya. Jadi jangan salahkan dirimu sendiri, kata Raja Tianzang. Xiao Yueli juga mengangguk berat dan datang ke sisi Xiaoyan. Wajah kecilnya terlihat ketakutan. Dia memiliki temperamen yang sama dengan Xiaoyan, dan dia bersedia memberikan segalanya untuk orang-orang penting di sekitarnya. Terima kasih Yueli. Mata Xiaoyan menatapnya dengan lembut, dan dia mengusap kepala Xiao Yueli. Kami juga harus segera pergi. Dunia bawah tidak bisa ditinggalkan terlalu lama, dan pelepasan segel Yueli kali ini akan berdampak besar padanya. Jadi dia harus kembali ke dunia bawah segera, kata Raja Tianzang. Xiaoyan segera mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tidak melakukan apapun untuk menahannya. Sebelum Xiaoyan dapat berbicara, Sun Er juga datang ke bahtera rumah hantu. Kakak Xiaoyan, sekarang aku mengerti bahwa kekuatanku masih terlalu jauh tertinggal. Dengan tetap berada di sini, hanya akan menjadi beban bagi kakak Xiaoyan. Izinkan aku berlatih bersama guru. Aku akan berlatih keras agar bisa bertarung bersama di sisi kakak Xiaoyan. Sun Er berkata dengan serius, dan Xiaoyan menatap Sun Er lalu membawanya ke dalam pelukannya. Aku khawatir aku akan pergi untuk sementara waktu ini. Jika Sun Er ada di dunia bawah, aku tidak akan khawatir. Terima kasih Raja Tianzang. Yueli rawat ibu Sun Er dengan baik. Xiaoyan memandang Sun Er dan berkata dengan lembut, dan segera mengepalkan tinjunya ke arah Raja Tianzang, dan akhirnya menatap Xiao Yueli. Baik Raja Tianzang dan Xiao Yueli menganggukkan kepalanya, dan setelah berpelukan lama, mereka terlihat enggan untuk berpisah. Xiaoyan naik ke udara, dan di bawah tatapan Sun Er dan Xiao Yueli yang tidak ingin berpisah, bahtera rumah hantu berputar lalu menghilang di lautan kehampaan. Zhenwu dan Raja Tianzang pergi secara terpisah, dan pada saat ini hanya orang-orang dari alam dewa kuno yang dipimpin oleh ratu dan orang-orang di bahtera Tabu Fearless yang tersisa sekarang. Apakah kamu punya rencana selanjutnya? Ratu bertanya pada Xiaoyan. Jika aku tinggal di Sensi, aku khawatir istana surgawi akan memburuku sampai ke ujung alam ini, dan aku tidak akan bisa berlatih untuk menjadi lebih kuat. Jadi aku hanya bisa memilih untuk pergi, gumam Xiaoyan. Faktanya memang benar. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, itu adalah pilihan yang baik untuk meninggalkan dunia Sensi dan pergi ke dunia lain yang tidak ada pemiliknya. Ratu juga mengangguk perlahan menyetujui keputusan Xiaoyan. Ayo pergi,
Jangan khawatir tentang situasi ini. Kamu bisa kembali ke alam dewa kuno untuk beristirahat, dan kemudian belum terlambat untuk mengambil keputusan. Alam dewa kuno? Bukankah itu istana dewa kuno? Xiaoyan sedikit bingung. Lagi pula, kedua nama ini agak berbeda. Kebetulan itu membuat Xiaoyan sedikit bingung. Dan dia belum pernah mendengar tentang alam dewa kuno sebelumnya. Aku akan menjelaskannya denganmu di jalan, kata Ratu. Xiaoyan mengangguk. Segera setelah Ratu memberi perintah, puluhan ribu orang dari alam dewa kuno berlayar menuju ke daerah Nanling. Tidak berapa lama, Ratu datang ke Bahtera Tabut Palace. Pada saat ini, mata kedua wanita sedang saling berhadapan, dan Xiaoyan terjebak di tengah antara Ratu dengan Xiaoqi. Suasana ini langsung membuat keringat dingin keluar dari dahi Xiaoyan. Perkenalkan, ini Yang Mulia Ratu Pil Kuno. Xiaoyan menoleh untuk melihat Xiaoqi yang terlihat cemberut. Ini salah satu istriku, Xiaoqi. Xiaoyan memperkenalkannya kepada Ratu. Halo, apakah kamu keberatan jika Xiaoyan punya istri lain? Sang Ratu tersenyum manis dan mengulurkan telapak tangan putihnya ke Xiaoqi. Begitu dia mengatakan ini, Xiaoyan langsung berkeringat dingin. Xiaoqi tidak marah, matanya hanya tertuju pada Ratu. Ratu memang sangat cantik. Apapun keputusan yang diambil suamiku, aku akan mendukungnya. Lagi pula, suamiku sudah memiliki 6 istri, dan dengan kemampuan suamiku, bahkan 7 istri pun tidak akan jadi masalah, kata Xiaoqi sambil tersenyum dengan lembut. Dalam kata-katanya, sepertinya ada sesuatu makna yang tersembunyi. Ketika Ratu mendengar ini, dia mengangkat alisnya sedikit dan menatap Xiaoyan dari atas ke bawah. Menatap Xiaoyan dengan tatapan seolah-olah mengagumi sesuatu yang tersembunyi. Oh, sungguh? Mendengar apa yang kamu katakan, aku benar-benar ingin merasakannya. Sang Ratu tersenyum menawan. Wajah cantik ini memancarkan pesona yang sangat menggoda. Kecantikan Sang Ratu bukanlah kecantikan biasa, melainkan potret makhluk hidup. Setiap orang yang melihat Ratu akan melihat apa yang paling ingin mereka lihat di dalam hati mereka, sehingga tak terhitung kekaguman terhadap Sang Ratu. Tentu saja, untuk Kaeyun dan yang lainnya, mereka hanya melihat penampilan Ratu yang serius. Adapun penampilan sembrono dan menawan, itu hanya muncul di sisi Xiaoyan. Penampilan Ratu yang mereka lihat di mata mereka adalah wanita tercantik di hati mereka. Yang Mulia Ratu, jangan mengolok-olok saya. Anda adalah wanita yang mulia. Xiaoyan menyeka keringat dingin dari dahinya. Kukuku. Xia Zhenghui dan Ding Yue menutup mulut mereka dan mengeluarkan suara aneh. Apa yang kalian tertawakan? Xiaoyan mengangkat alisnya dan memelototi mereka berdua. Tuan Muda Xiao, jangan salahkan kami. Kami semua telah dilatih dengan ketat. Tidak peduli betapa lucunya itu, kami tidak akan tertawa. Kecuali kami tidak bisa menahannya. Xia Zhenghui dan Ding Yue melihat Xiaoyan yang malu tidak bisa menahan tawa keras. Takut dipukuli oleh Xiaoyan, mereka segera kabur. Melihat ini, Ratu tersenyum dan menutupi mulutnya dengan lengan bajunya yang tipis, dan wajahnya memancarkan pesona yang sangat luar biasa. Kamu adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, jadi kamu adalah Yang Mulia bagiku. Aku telah menanggung kesepian ini selama beribu-ribu tahun. Apakah kamu benar-benar tega membiarkan aku kesepian selamanya? Suamiku. Ratu melangkah maju dengan langkah teratai, dan tubuh halusnya dekat dengan Xiaoyan. Xiaoyan segera merasakan 2 sentuhan lembut di dadanya, dan terlihat wajah Xiaoyan seperti air mendidih, dan segera menjadi merah sampai pangkal telinganya. Yang Mulia, aku tidak bisa menahannya.
Aku sudah berjanji pada istriku bahwa aku tidak akan pernah menikahi seorang istri lagi. Xiaoyan segera mengangkat jarinya dan menatap ratu dengan sedikit kekaguman. Momen ini bukan sesuatu yang orang biasa bisa menolaknya. Bukankah istrimu baru saja setuju? Kenapa kamu bersumpah lagi ke langit? Aku akan pergi ke langit dan membicarakannya. Kurasa itu tidak akan menyalahkanmu. Sang ratu tersenyum. Bahkan dengan izin Xiaoqi, aku masih memiliki 5 istri lagi. Dan yang mulia pasti tahu bahwa hal-hal seperti perasaan tidak dapat dipaksakan. Seperti kata pepatah, melon yang bengkok tidak manis. Xiaoyan tertunduk tak berdaya. Maksudmu, melon bengkok tidak manis, asalkan bisa memuaskan dahagamu. Ratu bergumam dan tertawa seperti bel perak. Ratu tidak bisa memaksa mereka. Xiaoyan berkata dengan serius. Melihat penampilan serius Xiaoyan, Ratu juga menunjukkan penyesalan. Hanya berdasarkan hal ini, kamu sama persis dengan Susang. Dalam beberapa hal terlalu kaku. Sang ratu mendengus dan berkata dengan suasana hati yang buruk. Tapi kamu bisa mengatakannya. Perasaan bisa memakan waktumu. Jika kamu menyukaiku hari itu, kamu harus memberitahuku bahwa aku benar-benar telah menunggumu untuk waktu yang sangat lama. Saat ratu mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat canggung. Dan Xiaoqi segera berpura-pura berjalan ke samping dan membiarkan Xiaoyan dan ratu berduaan. Untuk Xiaoqi, saat dia menikahi Xiaoyan, dia tahu betul bahwa suaminya bukanlah sisi emas di kolam. Xiaoqi yang berbudi luhur dan lembut seperti Sun Er tidak akan mengeluh tentang tindakan Xiaoyan. Ratu, ceritakan tentang alam dewa kuno. Xiaoyan segera mengganti topik pembicaraan, meredakan suasana yang sedikit canggung. Apakah ini dianggap menumbuhkan perasaan? Kesepian muncul di mata ratu. Dia mengangkat matanya yang indah dan menatap Xiaoyan. Melihat ratu yang memancarkan dominasi, Xiaoyan tertegun saat melihat ini, dan akhirnya tiba-tiba menganggukkan kepalanya. Segera senyum cerah yang tak tertandingi muncul di wajah ratu ketika melihat ekspresi Xiaoyan. Xiaoyan yang merasa telah ditipu oleh ratu. Ekspresi barusan dari ratu hanyalah upaya untuk mendapatkan simpati dari Xiaoyan. Ratu mendekati Xiaoyan saat dia berbicara, dan setiap gerakannya tampaknya direncanakan dengan hati-hati. Setiap cemberut dan senyuman menarik perhatian mata semua orang. Istana dewa kuno berisi pavilion Qianji, dan alam dewa kuno seperti yang telah kamu lihat, penuh dengan orang-orang kuat. Sebelum kejadian ini, alam dewa kuno tidak pernah terungkap. Ini adalah pertama kalinya, ucap ratu menjelaskan. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.